Ketika dia melihat bayangan hitam tersebut, sontak dia lari. Dan ketika sampai rumah, sampai jatuh sakit. Dan itu terjadi bukan hanya sekali. Warga-warga yang melintasi jalan itu.
Oke teman-teman, saatnya kita ngopi pada malam hari ini. Dimanapun teman-teman berada, mari kita ngopi. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat semua. Semoga pada malam hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Pada malam hari ini saya bersolo camping di area hutan bambu teman-teman. Sudah lama saya tidak melaksanakan camping di hutan bambu teman-teman. Malam hari ini adalah sekitar pukul 12:15 teman-teman. Saya akan menceritakan sebuah story bagaimana kehororan area di tempat ini. Dan hutan bambu ini cukup luas teman-teman ya, karena sering terdengar desas-desus banyak gangguan setiap orang yang mau berkebun atau mau ladangnya begitu melewati area tempat ini teman-teman. Dan itu pernah terjadi sekitar 1 bulan yang lalu lah kurang lebih. Jadi memang gangguan memang sudah biasa. Nah, memang tempat ini tuh tempatnya para makhluk halus. Cuma memang ini sangat jahil gitu. Dan penghuni tempat ini tuh adalah wewe gombel. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya beruji nyali di area tempat ini untuk merasakan sensasi horor atau perubahan atmosfer, bagaimana situasinya, bagaimana interaksinya di area tempat. Jadi story yang terjadi 1 bulan yang lalu di area tempat ini tuh, seorang petani, salah satu warga lah, melewati jalan sini. Dia memang dari rumah sekitar jam 8 pagi. Memang karena dia tuh mau memanen sebuah kacang teman-teman. Siang dia tetap di sini karena dia bawa perbekalan nasi dari rumah begitu. Nah, setelah mau pulang itu sekitar jam 5 sore mungkin. Memang dia biasanya kalau pulang itu sebelum asar udah pulang. Nah, pada kejadian itu dia pulang sore hari sekitar pukul 5 sore. Ketika dia melewati area tempat ini, seperti gelap begitu, kayak di dimensi lain. Infonya seperti itu. Dan ketika dia melintasi area tempat ini, ada suara-suara aneh. Jadi suara itu memang gemanya itu mengerikan lah. Setelah dia beberapa meter begitu dia masuk, kurang lebih di area pertengahan hutan bambu ini. Jadi si pohon bambu ini kayak di ini tuh bergerak-gerak gitu kan, kayak banyak angin begitu. Padahal memang cuacanya bagus, cerah, gak ada angin, gak ada hujan, artinya biasa-biasa saja gitu. Nah, ketika dia berhenti sejenak di pertengahan area bambu ini, dia melihat bayangan hitam, rambutnya panjang, matanya merah. Halo? Oke.
Oke, saya lanjutkan. Nah, ketika dia melihat bayangan hitam tersebut, sontak dia lari. Dan ketika sampai rumah, sampai jatuh sakit, teman-teman. Dan itu terjadi bukan hanya sekali. Warga-warga yang melintasi jalan ini, setiap Jumat Pon atau Jumat Kliwon, hari Kamis untuk menjelang Jumat Pon itu pasti sering terjadi. Maka dari itu, pada malam hari ini adalah malam Jumat Pon, saya mencoba uji nyali di tempat ini. Oke lah, kita sedot dulu kopinya, teman-teman ya. Mungkin setelah ini saya akan memasak, teman-teman, karena memang sudah lapar. Jadi ikuti terus video ini, teman-teman, sampai nanti saya melakukan seperti biasa, membakar dupa di area tempat ini dan merasakan saja gimana interaksinya. Baik, teman-teman, masak saya sudah selesai. Jadi saatnya kita makan malam, makan sama-sama bersama Kang Putra ya. Di sini ada burung kuntul, teman-teman. Jadi mengandung protein lemak Z7, teman-teman ya. Oke, teman-teman, dimanapun kalian berada, ayo mari makan bareng sama saya. Silahkan ambil makanannya, kita makan sama-sama. Oke, kita mulai saja, teman-teman ya. Kita cicipin. Jadi tadi sore, teman-teman, di belakang rumah saya itu ada kuntul, makanya saya tangkap, pasang jerat, langsung dipotong nih. Crispy, nyes. Seperti biasa, teman-teman, jadi selesai makan kita bakar dupa dulu.
konon katanya jika seseorang menyalakan dupa di area tempat seperti ini, apalagi ini sebuah area hutan bambu, ini akan mengundang para lelembut yang berada di area sini. Makanya saya penasaran untuk membakar dupa ini di area tempat ini. Oke. Suasana ini udah mulai agak berbeda nih teman-teman, karena ini sudah menunjukkan pukul 2 teman-teman ya, pukul 2 lewat ini. Udara udah mulai dingin, udah agak merinding juga. Tahu kenapa memang area hutan bambu atau pohon bambu dikenal di bagian masyarakat memang terkenal dengan sarangnya, bebek, kuntilanak, pocong dan lain-lain teman-teman ya. Saya mendengar seperti suara nih. Ada suara aneh di belakang tenda saya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Saya kok seperti mencium aroma teman-teman ya, aroma bau busuk gitu. Dan ini tambah menyengat gitu ya, kayak semakin dekat di bau ini. Oke lah teman-teman ya, jadi kita istirahat aja. Paling saya mau pantau kamera CCTV di area luar teman-teman ya. Kita tidur aja teman-teman.
Siapa di luar? Astagfirullahaladzim. Bau busuk semakin mendekat. Suara langkah seperti di belakang tenda, teman-teman. Kayak rame gitu ya. Seperti kampung gaib, teman-teman.